Daur biogeokimia adalah siklus yang menggambarkan pergerakan dan pertukaran elemen-elemen kimia penting seperti karbon, nitrogen, dan fosfor antara komponen biotik makhluk hidup dan abiotik lingkungan fisik seperti tanah, air, dan udara di bumi. Proses ini memastikan bahwa unsur-unsur tersebut tersedia secara terus-menerus untuk mendukung kehidupan. Kali ini kelompok 6 akan membahas proses sederhana dari salah satu daur biogeokimia yaitu daur oksigen atau O2. Daur oksigen adalah siklus yang menggambarkan pergerakan oksigen antara udara, makhluk hidup, dan lingkungan. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang kemudian digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas, menjaga keseimbangan oksigen di bumi. Setelah ini, kita akan membahas proses daur atau siklus oksigen secara sederhana. Di atmosfer terdapat berbagai macam gas, di antaranya yang paling penting dalam daur oksigen adalah gas oksigen atau O2, karbon atau C, dan gas karbon dioksida atau CO2. Kita mulai dari beberapa sumber penghasil karbon dioksida atau CO2. CO2 dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas, diantaranya karbon dioksida dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan industri. Industri menghasilkan karbon dioksida CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi saat karbon dalam bahan bakar reaksi dengan oksigen di udara menghasilkan CO2 dan air. CO2 atau karbon dioksida juga dapat dihasilkan dari berbagai pembakaran kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor menghasilkan karbon dioksida CO2 karena reaksi kimia antara bahan bakar hidrokarbon dan oksigen. Proses ini terjadi di ruang bakar kendaraan menghasilkan energi serta gas sisa berupa CO2 dan uap air. Selain aktivitas manusia, CO2 dapat dihasilkan dari aktivitas alam seperti gunung meletus dan kebakaran hutan. Selanjutnya, karbon dioksida atau CO2 yang ada di atmosfer atau udara akan diikat atau digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Glukosa yang dihasilkan digunakan oleh tumbuhan untuk energi atau disimpan sebagai cadangan makanan. Selain glukosa, fotosintesis juga menghasilkan produk oksigen. Selain tumbuhan, ada organisme lain yang dapat melakukan fotosintesis. Di antaranya adalah fitoplankton dan alga. Fitoplankton dan alga dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Makhluk yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis disebut fotosintetik atau bisa juga sebagai autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Fitoplankton sebagai produsen dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan konsumen selanjutnya, salah satunya yaitu paus. Pada proses makan-dimakan akan terjadi perpindahan energi. Paus sebagai makhluk hidup tentunya akan mati. Jasad dari paus akan terurai nantinya. Selanjutnya, oksigen yang ada di atmosfer digunakan oleh manusia dan hewan untuk melakukan respirasi. Respiration atau respirasi adalah proses metabolisme yang melibatkan pertukaran gas, terutama oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Manusia dan hewan melakukan respirasi untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Respirasi mengambil oksigen dan mengubah glukosa menjadi energi ATP, serta menghasilkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Energi ini digunakan untuk aktivitas dan fungsi tubuh. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan pasti akan mengalami kematian. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan yang mati, jasadnya akan terurai. Proses dekomposisi. Proses dekomposisi atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup
Proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk yang sederhana, termasuk karbon dioksida dari makhluk hidup dilepaskan ke tanah dan juga udara. Karbon dioksida dapat dihasilkan oleh hasil pembusukan makhluk hidup oleh fungi dan bakteri yang berperan sebagai pengurai. Senyawa karbon dioksida berasal dari karbon yang terkandung di dalam makhluk hidup yang mengalami kematian. Pembentukan karbon dioksida ini hanya terjadi pada lingkungan yang dikelilingi oleh oksigen. Sementara itu, lingkungan tanpa oksigen hanya akan menghasilkan metana. Jadi, jika jasad makhluk hidup tertimbun lama, jasad tersebut dapat menjadi sebuah bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batu bara yang selanjutnya akan digunakan untuk aktivitas atau kegiatan manusia, seperti aktivitas industri dan penggunaan bahan bakar bermotor. Ini akan kembali mengulang siklus atau daur oksigen.